Shalom saudara-saudari ceria. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala keberkahan dan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan ini dapat mengubahkan kami dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya lebih mantap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu perenungan kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Demi anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari ceria, nats yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Baiklah saudara-saudari ceria, tema perenungan kita pada hari ini berdasarkan nats yang kita baca tadi, yakni saya tahu, saya siap dan melakukannya. Tema kita pada hari ini persis dengan lagu anak sekolah minggu, yang tentu kita tidak asing dengan lagu tersebut. Namun demikian, tema ini menarik untuk kita bahas bersama-sama. Nats yang telah kita baca tadi, yang merupakan dasar perenungan kita, menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula yang menerima Kristus setelah mendengar khotbah Petrus. Mereka yang telah menerima Kristus otomatis telah menjadi bagian anggota tubuh Kristus pula. Nah, saudara-saudari ceria, kita pun yang telah menerima Kristus secara pribadi juga adalah anggota tubuh Kristus. Kita yang tahu identitas kita sebagai anggota tubuh Kristus, tentu tidak cukup jika kita hanya sekedar tahu, melainkan kita perlu menampakkan identitas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam nats perenungan kita pada hari ini terdapat 3 hal yang harus kita lakukan untuk menampakkan identitas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Pertama yaitu koinonia, atau yang lebih kita kenal dengan persekutuan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-41 sampai dengan 42. Tentu kita semua tahu apa dan bagaimana persekutuan tersebut, yakni seperti ibadah minggu, ibadah PA, dan ibadah kategoria lainnya. Namun, tidaklah cukup hanya sekedar melaksanakan persekutuan tersebut, melainkan dalam melaksanakannya, ada hal yang paling esensi yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan persekutuan, yakni menerima perkataan atau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan tidak cukup hanya pada hari Minggu, melainkan harus setiap hari. Kemudian bertekun. Bertekun berarti menunjukkan kesungguhan kita dalam mengikuti sebuah persekutuan. Kesungguhan kita dalam merespon iman percaya kita. Kemudian keakraban. Keakraban dalam persekutuan itu diciptakan oleh pribadi lepas pribadi. Keakraban muncul dari kesadaran sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sehingga kita dapat menjalin persekutuan yang akrab. Andai kata dalam persekutuan banyak cekcok, tentu tidak dapat terwujud persekutuan yang akrab. Jadi persekutuan yang akrab
Tidak hanya sekedar persekutuan saja, tetapi persekutuan harus dapat menjadi proses kita menghayati iman percaya melalui tindakan yang nyata. Kemudian yang kedua, diakonia atau melayani. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-44 sampai 45, kita tahu bersama bahwa diakonia merupakan sebuah aksi yang identik dengan memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan tentu aksi ini berorientasi pada kesadaran umat sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi tidaklah cukup jika kita hanya melaksanakan diakonia sebagai rutinitas saja, yakni memberi. Melainkan kita perlu memahami 3 esensi dasar yang terdapat dalam ayat 44-45, yakni dalam melaksanakan diakonia, kita harus tetap bersatu, sebab diakonia tidak akan terrealisasi jika kita masih mengutamakan kehendak kita pribadi lepas pribadi. Kemudian dalam melaksanakan diakonia, kita perlu saling memperhatikan dan mengasihi sebagai sesama anggota. Jika hal tersebut dapat kita laksanakan, otomatis tentu kita dapat pula mewujud menyatakan diakonia tersebut kepada orang-orang di luar kita. Kemudian kesadaran diri sendiri. Kita bisa melihat jemaat mula-mula membagi-bagikan harta, bukan karena paksaan, bukan dari perintah Petrus, melainkan kesadaran mereka sendiri. Bukan karena mereka memiliki harta yang berlimpah, mereka melaksanakannya, melainkan pengenalan mereka secara pribadi akan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus sebagai alat pemeliharaan umatnya. Dengan demikian, melaksanakan diakonia merupakan hasil refleksi akan kasih Allah yang terlebih dahulu telah mereka alami. Kemudian yang ketiga, marturia atau bersaksi. Bersaksi tidak melulu tentang khotbah, ceramah, menggurui, bahkan mengkristenisasikan orang lain, melainkan bagaimana kita dapat menceritakan dengan penuh keyakinan tentang perubahan-perubahan atau pengalaman yang dialami seseorang secara pribadi. Dalam ayatnya yang ke-43, ayatnya yang ke-46 sampai 47 memperlihatkan jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang bermarturia. Sekaligus pula memperlihatkan bahwa marturia dapat diwujud nyatakan melalui sikap hidup yang benar, tekun beribadah, bersukacita, dan memuji Tuhan. Dari keempat hal ini kita bisa melihat bahwa hal tersebut merupakan sebagai cara jemaat mula-mula untuk dapat membawa dampak, untuk dapat menceritakan dengan penuh keyakinan tentang kasih Kristus yang telah mereka alami untuk mereka yang di luar sana yang belum percaya. Secara khusus kita bisa melihat di ayat terakhir, di ayat 47, dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudari ceria, sikap kita berorganisasi sebagai anggota tubuh Kristus dapat menjadi cara kita bermarturia. Kita bisa melihat jemaat mula-mula tulus melaksanakan ibadah kepada Tuhan, dan ketulusan mereka tersebut menjadi kesaksian bagi orang di sekitar, sehingga orang di sekitar tersentuh dan percaya, mau memberi diri dibaptis. Dan tidak lupa bahwa hal tersebut terjadi atas dasar perkenaan Tuhan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari ceria, demikianlah perenungan kita pada hari ini yang mengingatkan bahwa sebagai anggota tubuh Kristus terdapat 3 hal yang perlu kita lakukan, yakni koinonia, diakonia, marturia. 3 hal ini kita kenal sebagai tritugas gereja. Tetapi dalam melaksanakan tritugas ini tidak hanya sekedar melaksanakannya, melainkan kita perlu mengetahui esensi dasar untuk melaksanakannya. Seperti tema kita pada hari ini, saya tahu, saya siap, dan melakukannya. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Dan waktu kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.